Pustaka Kampung Impian program in Alukujurun Village, Sarah Baru Sub-District, South Aceh District had been operational for 5 years. The program have exceedingly motivated and enhanced educational literacy for the village people and community to consciously aware about the importance of educational. At least at the basic of educational literacy for reading and writing despite their unfortunate condition, such as minimum access to formal education due to road access in and out the village, lack of educational facilities, and lack of awareness of the people to continue their education. Also, their undeniable poor economy have challenged them to pursue their education. There are some experiences shared by the people and communities after 5 years of the program Pustaka Kampung Impian in Alukujurun, Sarah Baru, South Aceh. Dipanggil Arif. Arif sekarang kelas 5, tamat kelas 6. Arif mau masuk pesantren supaya bisa memangkalkan orang tua. Perkenalkan, nama saya Jasmine. Umur saya 18 tahun. Sekarang saya duduk di bangku SMA kelas 1. Perkenalkan, nama saya Eka Amin. Saya berasal dari Sarah Baru. Umur 19 tahun lah. Nama saya Angelina. Umur 17 tahun, sekolah di SMA Negeri 1 Kluit Tengah, kelas 2. Saya Wahyuni, umur saya 18 tahun. Saya tinggal di Kutu, sekolah saya SMA 1 Negeri Kluit Tengah. Perkenalkan, nama saya Wildawati. Saya tinggal di Sarah Baru, umur saya 18 tahun. Kelas 1 SMA. Nama saya adalah Fitrah Fajar. Saya berumur 11 tahun. Saya sekolah di Sarah Baru dan saya kelas 5 SD. Perkenalkan, nama saya Iskandar Muda, umur saya 20 tahun. Saya berasal dari desa Sarah Baru. Hobi saya ada 2, menyanyi dan bermain. Mau capai cita-cita menjadi pengusaha dagang. Saya ingin menjadi dokter karena bisa merawat kedua orang tua saya. Di sini kan nggak ada dokter. Kalau orang sakit masyarakat pun kan turun. Kalau sakit-sakit parah tuh kayak mana? Mengajar anak-anak di Sarah Baru supaya lebih pandai, lebih wawasannya lebih luas, dan mengajar punya lebih enak karena di sana gurunya sedikit dan jauh-jauh. Mungkin kalau saya jadi guru belajarnya pun enak, enggak setiap hari bisa, enggak sekarang sekolah besok enggak. Sebenarnya saya mempunyai cita-cita menjadi guru. Karena saya tidak bisa kuliah jauh, lagipun orang tua nggak ngizin pergi jauh, makanya saya nggak jadi kuliah. Hobi saya adalah main voli. Cita-cita saya bisa membahagiakan orang tua ke depannya. Dan dulu ada sih bang, jadi dokter. Sekarang udah nggak lagi lah. Udah nggak lanjut sana lagi ya. Jadi orang berguna aja lah. Anggota 3R naik ke Sarah Baru, saya mendapat pengalaman seperti menari, membaca buku, menulis. Itu yang pertama kali. Bikin rumah adat, satu menggambar, menulis, bikin doodle, dan masih banyak lagi. Pertama saya ikut dari kelas 1 SMP sama kakak-kakak di relawan remaja. Setelah itu belajarnya seperti menggambar, melukis, membuat kerajinan,
cara menulis puisi, karangan dan sebagainya. Saya belajar bersama Kak relawan membaca dan menulis puisi tentang alam, tentang desa Sarah Baru dan orang tua. Kami melakukan seperti menari, kegiatan menari. Pertama diajarkan saya masih ikut bimbingan sama Kak Darvi karena saya masih belum terbiasa membaca. Saya masih ikut kelas membaca. Selama saya belajar sama Kak Darvi, saya belajar tentang membuat karya, menulis puisi, cerpen, dan belajar meringkas buku yang saya baca. Saya kelas 1, saya belum lancar sekali membaca. Lalu datanglah Kakak Nurul yang mengajarkan saya membaca buku. Yang paling menyenangkan yang pertama mendapatkan ilmu, pengalaman, terus dapat belajar lah sama kakak-kakak 3R. 3R tuh ramah, penyayang gitu. Menyenangkan karena bisa akrab sama kakak kan, bisa banyak pengetahuan, belajar seperti berpuisi, kita bisa tahu. Kelas yang paling Jasni suka itu kelas menari. Saat menari Jasni rasanya senang sekali karena melihat teman-teman ikut menari dan bergoyang bersama-sama. Dan kelas yang kedua yang paling Jasni sukai adalah berdrama karena Jasni merasa menjiwai drama yang Jasni mainkan. Dulu kakak tuh membawa buku banyak-banyak. Yang nggak pernah kami lihat bisa kami lihat dan kami baca sampai habis. Yang belajar yang paling menyenangkan itulah membuat karton tuh, yang membuat mobil, ya, menggambar, membuat ucapan di baju, misalnya daun-daun buah pepaya itu. Ya. Karena kalau budaya tuh menari lah, bisa mengetahui budaya-budaya Aceh lah. Saya sendiri belajar di rumah relawan, efeknya di rumah sekolah, terutama dalam tulisan dan membaca. Karena saat belum belajar di rumah relawan remaja, saya belum bisa membaca dengan hafal dan menulis pun seperti cakar ayam. Setelah saya belajar, saya mulai merubah tulisan dan baca saya ke cara yang benar, dan tulisan pun terasa lebih enak waktu menulis. Sebelum kakak-kakak relawan datang, saya belum pandai membaca, dan setelah kakak itu datang, aku sudah pandai juga membaca dan menulis yang pandai. Manfaat kakak tuh ke sana, kami bisa membaca, bisa menulis karangan, bisa menari. Ada jauh kan banyak teman, nggak malu saat kita berakrab pertama masuk, maksudnya kita nggak segan gitu kak. Waktu pertama masuk SMA, kita sama guru pun nggak terlalu segan gitu, seakrab. Kelas 1 SMP belum lancar membacanya, kan sudah datang kakak relawan remaja. Di sanalah saya bisa membaca. Di sini juga sudah lancar. Sebelum datang 3R ke Sarah Baru, kami belum tahu bagaimana cerita masalah kota-kota kayak gitu kan. Setelah datang anggota 3R ke Sarah Baru, kami tahu kayak mana suasana kota. Pertama kali pergi ke Banda Aceh, saya merasa senang sekali dan sekalian gugup.
Saat di perjalanan saya membayangkan bagaimana kota yang saya akan datangi. Setelah sampai di sana, banyak pemandangan dan orang-orang yang belum pernah saya temui di dalam kota-kota saya ini. Dan banyak sekali kawan-kawan yang belum saya kenal. Setelah kenal, saya merasa senang sekali mempunyai banyak teman yang ada di Banda. Waktu pertama kalinya dibilang harus sangat bangga karena waktu itu belum pernah pergi ke Banda Aceh. Kak Nurul mengajar kami sampai Pitar. Lalu kami pergi ke rumah Kak Nurul. Malamnya itu kami pergi malam Jumat dan pergi ke museum Sungai. Di sana kami latihan dan waktu Arif tampil hari Sabtu lalu mendapatkan juara 1. Arif itu gugup, lalu semua orang itu Arif anggap itu semut. Dan setelah tampil itu Arif merasa tenang. Waktu Arif pergi ke kota ke Banda Aceh, kami jalan-jalan ke kapal apung, ke pustaka, ke Masjid Raya, dan ke Museum Aceh. Saya senang pergi ke Banda Aceh dan bisa melihat kota. Juga bisa berjumpa dengan teman yang baru dari Desabah, dari Laping, dari Serempah, dari Balingkarang, dan bisa bermain bersama. Waktu di Banda Aceh, saya diajarkan menari di sana, ditampilkan di Museum Tsunami. Terus kami dulu tinggal di rumah relawan remaja. Pertama ke Banda, kami merasa gugup, grogi karena belum pernah tampil di Banda kan. Itu kami merasa senang karena bisa tampil menari. Lalu saya kan nggak pernah ke Banda, datang kakak-kakak relawan suruhnya pergi ke Banda kan sama kakak-kakak sama Kak Nurul dulu. Kan sudah sesampai di sana karena agak gugup karena banyak kalian orang kan. Sesudah rumah relawan, saya senang karena sudah melihat Banda. Setelah itu kan menari di museum, agak gugup, tapi kalau sekali udah, 2 kali nggak ada lagi gugup. Saya waktu tampil itu akan membacakan puisi. Harapan Jasni supaya kakak-kakak dan abang-abang remaja bisa terus kesini dan mengajar anak-anak yang ada di desa ini. Karena bukan hanya ingin belajar di sekolah, anak-anak pun ingin belajar di luar sekolah. Kalau Jasni ingin kalau misalnya anak-anak SMA, kalau misalkan nggak bisa belajar pagi, mau Jasni kalau misalnya nggak pagi, malam bisa belajar ke sana. Terutama untuk kami para remaja, kami ingin terpisah dari anak-anak karena kami ingin belajar lebih daripada pelajaran mereka, menulis, membaca, membuat drama. Kalau misalnya pelajaran anak-anak kan menulis menggambar kan lain. Kami inginnya lebih dari itu. Harapan saya kakak-kakak relawan itu bisa lanjut dan pergi berkunjung ke Sarah Baru lagi. Kalau saya harapkan dari Pustaka Kampung Impian ya lanjutkan supaya anak-anak sini semakin semangat aja. Tidak berhentilah kegiatan ini di Sarah Baru karena sangat membantu bagi kami masyarakat Sarah Baru kan. Adanya 3R datang ke sana. Bagi kakak-kakak 3R semangat yang kuat untuk pergi ke Sarah Baru.
Udah harap kakak relawan tuh bisa tetap mengajar di sini sampai kapanpun. Harapannya supaya bisa lebih maju dan lebih bisa berwawasan di desa ini. Harapan Jasni agar sekolah SMA bisa dibangun dan kami pun bisa sekolah di tempat kami sekolah sendiri supaya tidak tengkang. Dulu emang ada niat untuk melanjutkan sekolah, cuman orang tua nggak ada biaya, makanya nggak ngelanjutin ke perguruan tinggi. Setelah tamat SMA saya melanjutkan kuliah di Nasmawen. Di Sarabaru nih ada, kan kami kan numpang di SD SMA. Saya harap SMA nih harus dibangunkan karena numpang kan. Setelah itu ada juga guru, dokter. Melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi dan saya ingin menjadi guru di Sarabaru untuk mengajar anak-anak yang di Sarabaru, karena di sana gurunya sedikit dan jauh-jauh. Mungkin kalau saya jadi guru belajarnya pun enak, enggak setiap hari bisa, enggak sekarang sekolah besok enggak. Harapan saya untuk adik-adik di Sarabaru belajar lebih giat agar bisa mencapai cita-citanya. Perbedaannya kalau di sekolah kan belajarnya nggak masuk angin. Kadang bosan menjelaskan, ngantuk. Kalau sama kakak tuh ada belajarnya, kalau belajarnya tuh ada mainnya juga. Kalau udah main belajarnya menari, kalau ada pergi ke sungai melihat ikan tuh. Karena jauh lebih nyaman belajar di pustaka Kampung Impian daripada sekolah. Kalau di sekolah agak-agak serius lah. Kalau di pustaka Kampung Impian bisa bercanda-canda. Di sekolah itu sering di lokal gitu, masuk dalam. Kalau sama kakak enggak, selalu di bawah rumah adat, di dalam, di pinggir sungai, di pergi ke kampung. Bedanya belajar di sekolah sama 3R, bedanya kalau di 3R senang lah sama kakak-kakak karena nggak bosan. 1 bulan di sini kan kakaknya, apalagi kakaknya nggak pernah nampak gitu kan, ramah, enak lah belajar sama 3R. Kalau di sekolah nanti gurunya itu aja kan. Tamat sekolah saya melanjutkan berkebun di Sarabaru, banyak lahan ya. Di kebun saya menanam nilam, cabai. Udah itu ya. Setelah tamat SMA saya belajar membawa stempel. Karena stempel itu mata pencarian satu-satunya kalau di Sarabaru. Kalau bagi kami orang Sarabaru, stempel itu dipergunakan untuk nelayan, mencari ikan, pokoknya mencari belanja seharian lah. Kalau menurut Jasni pengen bilang, walaupun kami dari daerah desa terpencil, walaupun kami tidak punya jaringan di sini, tetap kami punya pendidikan yang cukup. Kami memiliki potensi yang cukup dan kami tidak kekurangan apapun di sini. Walaupun kami berkebun di sini, mereka di kota nggak berkebun, mereka kan juga butuh makan, mereka juga butuh sayuran. Berarti sayuran itu kan dari petani. Petani itu adalah kami, dan kami bisa juga bukan berkebun juga, bisa kerja,
Selain kerja kan bisa juga berkebun untuk meluangkan waktu. Saya senang tinggal di Sarah Baru karena di sini udaranya segar dan sungainya pun belum tercemar. Saya berterima kasih kepada kakak relawan telah mengajarkan saya membaca, menulis puisi dan menari. Semoga kakak relawan bisa berkunjung lagi ke Sarah Baru agar dapat mengajar kami lagi. Semoga untuk kakak relawan bahagia dan sehat. Saya pengen karena kakak-kakak tuh datang, karena belajar sama orang relawan remaja itu sangat senang. Satu yang ingin saya sampaikan kepada Kak 3R, terima kasih telah datang ke desa kami Sarah Baru. Karena selama ada Kakak 3R datang ke Sarah Baru, anak-anak Sarah Baru bertambah luas wawasan yang dia ketahui. Itulah. Bersyukurlah, dalam arti kata bersyukurnya begini. Ketika 3R datang, kegiatan anak-anak kami setelah pulang sekolah ada. Jadi selain daripada pendidikan di sekolah, ada pendidikan tambahan yang dilakukan oleh 3R. Nah, contohnya begini, kemarin itu belajar membaca, belajar menggambar, kegiatan-kegiatan bersama, misalnya sukaria lah istilahnya. Jadi mungkin sangat bermanfaat bagi kami. Kalau kami lihat, kami seluruh masyarakat ataupun saya secara pribadi selaku kecil sangat bersyukurlah istilahnya dengan kegiatan 3R ini, ya menambah wawasan anak didik kami, menambah wawasan cara baca anak didik kami istilahnya. Jadi bersyukurlah dengan ini kegiatan 3R memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, sangat bermanfaat. Karena adanya 3R, kalau di sekolah orang ini cuma belajar gitu-gitu aja. Kok di rumah orang ini nggak ada bantuan dari orang tua. Jadi semenjak ada 3R, orang ini siang juga bisa belajar. Ya contohnya kayak si Ucu dulu pernah juga nilam penelitian di sini. Ucu tuh emang nggak bisa baca, emang susah baca, susah nangkap, kayak ada keterbelakangan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah semenjak ada 3R udah bisa baca. Lagi guru-guru taruhlah barokon memang kurang guru jino, alhamdulillah guru itu karena penambah-penambahan lainnya. Jadi insyaallah untuk 5 tahun berikutnya karena penambahan lagi guru impian lagi ya. Jadi ini merasa senang untuk kegiatan belajar gini kan. Oh tak perubahan ini. Mungkin dari selamanya sama belajar di rumah itu kurang kan, mungkin dari selamanya tamong kakak-kakak guru impian gino malam kaitin baca buku lagi jangan mengulang di rumah lah, di rumah lagi kayak yakin lah insyaallah menyorama gino mulai gino kaklah pun aja tulis baca lah nggak terganggu membacanya karap lancar, memang kan karap lancar 10% insyaallah untuk kegiatan membaca. Dulunya kalau saya bilang tuh membaca itu agak terbata-bata gitu. Nah, padahal memang kalau kita bilang di sekolah memang ya pagi sampai siang aja kan kayak gitu. Nah ditambah dengan kegiatan ini, dengan adanya kegiatan membaca buku di sore hari sama kawan-kawan diajari oleh 3R tadi, lah dia makin cepat istilahnya memahami apa isi yang dibaca itu. Sekarang anak saya udah keluar sekolah gitu kan, istilahnya udah ada lah istilahnya gimana kita bilang kepercayaan diri dia. Nah, tetapi kalau nggak ada kepercayaan diri, contohnya begini, kita tidak tahu membaca, mau sekolah keluar kan kepercayaan kita tuh kurang. Nah, dengan adanya pandai membaca, jadi agak sama lah seperti orang luar kayak gitu.
selama na wak nino perasaan lun na perkembangan letat perkembangan yang kau lupa unang gogo. Selama na wak ino perjalanan memang selaku awaknya cita-cita yang harus di awak SMA pi memang terlaksana. Memang senang warna mental ji untuk belajar lo. Kalau dari psikologinya mungkin diutat keterpukulan mental ji untuk tampil di hadapan umum lainnya. Nah, memang Hana pernah diajarkan tampil di hadapan orang ramai gitu. Insyaallah mudah-mudahan Dino dengan naji guru-guru impiannya diajarkan tampil di hadapan orang ramai untuk uji mental lah lagi ya. Ada sih. Contohnya anak-anak saya lah, contohnya anak saya. Awalnya tuh kita suruh membaca buku aja pun gimana, agak malas sih. Tetapi ini tanpa kita suruh pun memang mereka udah mau baca buku kayak gitu kan. Jadi kalau wawasan anak-anak begini, keterbukaannya anak-anak kemarin tuh saya ceritakan dari awal tadi. Awalnya kan belum tahu nih, tak kenal maka tak sayang. Mungkin setelah kenalnya dari rombongan 3R datang ke sini, keramah tamahan, mengajari yang bermanfaat, apalagi menambah ilmu daripada anak-anak didik kami ya. Mereka memang mentalnya sekarang pandai kita bilang nggak tertutup, udah mulai terbuka lah. Berarti bukan semua pendatang itu misalnya sifatnya garang ataupun mungkin gimana ditakuti gitu. Padahal orang pendatang ini yang jelasnya memberikan ilmu tanpa memintalah sesuatu daripada anak didik kami. Jadi mereka merasa oh ini tanpa dipungut biaya pun mereka mau mengajar ke sini demi kepentingan kami ataupun mungkin demi mendidik kami. Mereka udah mulai terbuka sekarang, percaya dirinya itu udah mulai ada kayak gitu. Berarti bukan semua orang luar itu ditakuti gitu kan. Senang, tapi selama ada kegiatan kan ya jarang ke untuk cemicok, untuk pakai bros. Ini memang dilanjutkan kadang tas, memang decok kan. Memang karena dilanjutkan pun jihit temeng hasil loh. Ban mau no di dermaga kan. Kamu kegiatan yang cumucok anyan yang aku ingin menambahkan kan. Dek uang puno hana. Kadang-kadang nah yang kau baca, kadang-kadang nah yang cok baca. Karena mungkin kamu intat baru. Kedepannya kalau bisa setahun itu 3 kali lah minimal datang ke sini supaya orang ini lebih sering belajar, pelajarannya lebih meningkat. Harapan kami berlanjut. Yang jelasnya begini. Kami anak-anak didik kami ada kegiatan di luar sekolah. Nah, dan memang tidak ada yang lain kecuali memang 3R yang membuat kegiatan ini kayak gitu. Mencerdaskan anak-anak kami. Memang nggak ada yang kegiatan yang lain. Nah, kecuali memang yang 3R ini. Memang satu-satunya kegiatan untuk memotivasi anak-anak kami bisa membaca, bergiat, membuat kreasi. Nah, memang luar biasa lah. Harapan kami memang jangan tertutup. Ya kok lo lanjut ke sampai Hana dilanjutkan. Karena anak-anak miat ino yang lo harapkan bahwa akak-akak di babang di ino termasuk senang dapat temeng di belajar sama-sama kepandaian jihna. Tapi mau Hana dilanjutkan ai stop nyo mantong. Tapi anak miat Hana menjadi pengamantong anak juga. Le dale yang muen daripada yang belajar. Sayang anak miat.
So far, the Pustaka Kampung Impian program has entered the community's perspective on the education. They began to encourage their pupils to study. Even though they are unable to send them to higher education, but they didn't want their children to be illiterate and not confident in life. The pupils also eagerly began to have a big dream. Gradually, they will be motivated to move forward to step on the world. Despite their limitless, they have hope to share a brighter future for themselves, their family, their community, and for the village Sarah Baru.